training atau pelatihan dan pengembangan. Pengertian training atau pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai atau pekerja. Training atau pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Sedangkan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Manfaat training atau pelatihan. 1. Bagi pegawai atau pekerja yang baru direkrut, yang belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Dengan diikutkan serta dalam training atau pelatihan, maka pekerja atau pegawai yang baru dapat dengan mudah dan dapat dengan segera melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan harapan manajemen. 2. Perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Tentunya dari hasil pelatihan atau training, pegawai yang memperoleh training, dia akan melakukan perubahan lingkungan kerja dan sikap pekerjanya. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin produksi atau keselamatan kerja. Langkah-langkah pelaksanaan training atau pelatihan. 1. Menganalisa kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan saran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat, mengevaluasi program. Gambar di samping ini menggambarkan langkah-langkah pelaksanaan training atau pelatihan dan pengembangan, yaitu analisa kebutuhan, di dalamnya memuat kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas atau pekerjaan, dan kebutuhan pekerja atau pegawai. Selanjutnya menentukan tujuan dan materi pelatihan. Dalam menentukan tujuan dan materi pelatihan yang dipertimbangkan yaitu prinsip-prinsip belajar, biaya yang tersedia, fasilitas yang ada, dan waktu. Penentuan metode pelatihan. Ada dua, yaitu on the job training dan off the job training. Dan selanjutnya mengevaluasi training. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisa kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah: analisa kebutuhan organisasi, analisa kebutuhan tugas atau pekerjaan, dan analisa kebutuhan pegawai atau pekerja. Analisa kebutuhan organisasi. Analisa kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini, dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai ditandai dengan A. Lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. B. Kecenderungan meningkatkan outsourcing. C. Perubahan-perubahan teknologi. Dan D. Keanekaragaman pegawai atau pekerja.
Selanjutnya, analisa kebutuhan organisasi, kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing, maka harus memiliki 1. Inisiatif atau mampu bekerja sama. 2. Kemampuan bekerja dalam kelompok. 3. Kemampuan mengevaluasi kinerja. 4. Kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan. 5. Kemampuan menganalisa masalah. 6. Kemampuan mengambil keputusan. 7. Kemampuan mendapatkan dan memahami informasi. 8. Kemampuan untuk melakukan rencana. Dan 9. Kemampuan multikultural. Yang B. Analisa kebutuhan tugas atau pekerjaan. Analisa tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut. Informasi analisa jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan informasi, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Selanjutnya C. Analisa kebutuhan pegawai atau pekerja. Analisa kebutuhan pegawai adalah menganalisa mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas dan kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, dan kuesioner. Penentuan tujuan training atau pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapainya. Metode training atau pelatihan ada 2. Pertama, on the job training, yaitu dilakukan pada jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun secara informal. Yang kedua, off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Faktor efektivitas training atau pelatihan. 1. Partisipan, yaitu partisipasi merupakan keterlibatan seorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Kedua, repetition adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga, relevan. Pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Keempat, transfer. Artinya adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai atau pekerja. Yang kelima, feedback merupakan pemberian informasi atas pengembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan atau training. Mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Metode-metode pelatihan on the job training. A. Job instruction training atau pelatihan instruksi jabatan adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan supervisor dan manajer sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Coaching adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas atau pekerja melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Selanjutnya, job rotation adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai atau pekerja pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Selanjutnya, apprenticeship
adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dan praktek di lapangan. Yang kedua yaitu metode pelatihan of the job training. Pertama, lecture. Yang kedua, video presentation. Yang ketiga, vestibular training atau simulation. Yang keempat, role playing. Yang kelima, case study. Yang keenam, self study. Yang ketujuh, program learning. Yang kedelapan, laboratory training. Dan yang kesembilan, action learning. Evaluasi training atau pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang keempat, perbaikan pada organisasi. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk subscribe channel Visi Global ini, dan jangan lupa pula tekan tombol lonceng sekalian, dan jangan lupa juga like serta share video ini kepada rekan dan kerabat Anda di dalam organisasi untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan setiap personil di dalam organisasi.